Selamat siang Bapak, Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Dian dari BGTK Provinsi Bali. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TKA di SMP 1 Abian Semal. Boleh izin bertanya beberapa hal Pak terkait dengan pelaksanaan TKA di sekolah niki? Ya, boleh Bu. Mohon izin perkenalkan Bapak Sirage. Oke, baik Bu, selamat siang sebelumnya. Ya, perkenalkan saya Kadek Gunarsa. Pak Kadek. Ya, di SMP 1 Abian Semal ini ditugaskan sebagai diberikan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum sama Bapaknya terkait nikah. Salam kenal Pak Kadek. Terima kasih ya diganggu niki sebentar. Jadi saya ingin bertanya nih Pak terkait dengan persiapan pelaksanaan tes kompetensi akademiknya TKA di sini. Apakah ada persiapan tadi kalau berdasarkan Bapak Kepala Sekolah itu ada pendampingan, ada tryout dan sebagainya. Bagaimana kalau dari sisi Bapak selaku guru? Terkait dengan pelaksanaan persiapan TKA, itu kan TKA ini kita kan flashback dulu ke belakang, ya kan? Itu informasinya kan muncul kalau nggak salah itu kan di pertengahan 2025 sampai akhir kan santer bahwa 2026 itu akan dilaksanakan yang namanya tes kompetensi akademik atau kemampuan akademik siswa. Awal-awalnya kami dari pihak guru boleh dikatakan dengan tanda kutip itu boleh dikatakan kebingungan apa sih modelnya seperti itu kan. Nah, setelah perlahan berakhir tahun 2025 itu ada jalan terang bahwa TKA itu mirip seperti proses kegiatan AN sebelumnya, yang mana untuk jenjang SMP itu yang diujikan itu adalah literasi numerasi itu secara umum kan, di samping ada surveinya. Nah seperti itu. Nah beriring berjalannya waktu untuk menopang semua itu akhirnya lewat instruksi dari pimpinan juga bahwa kita tuh perlu menyiapkan, mempersiapkan segala sesuatu itu. Nah harapannya apa? Harapannya adalah TKA itu tidak hanya sekedar lewat. Kami dari lembaga itu tidak menginginkan siswa-siswa kami itu melaksanakan TKA hanya sekadar saja. Ya, yang jelas ada hasil yang maksimal yang bisa mereka peroleh, yang berdasarkan edaran atau informasi dari Kementerian Dikdasmennya seperti itu, bahwa TKA kan boleh dikatakan awalnya siswa itu tidak wajib, gitu kan? Nah, tapi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Badung itu di Badung diwajibkan semua. Nah, di satu sisi TKA informasi adalah tidak menentukan kelulusan, kan seperti itu informasi awalnya. Tetapi meskipun demikian, acuannya kan TKA itu dijadikan grade siswa tersendiri yang dalam hal ini menjadi objeknya kan, ya mereka subjek juga. Di samping itu bagi satuan pendidikan. Nah gitu, maka dari itulah kami dari Januari sudah intent melakukan persiapan. Nah kebetulan Januari kan sudah memasuki semester genap, ya persiapan dari TKA tersebut. Nah rancangannya bagaimana, mekanismenya seperti apa? Nah kebetulan di pembelajaran secara reguler di sana kan kebetulan ada integrasi antara intra dan ku. Nah, sehingga di semester genap ini khusus anak kelas 9 kami ambil beberapa jam co-kurikulernya. Nah, kebetulan kita kan full day. Di semester genap baru full day. Kalau semester ganjil belum, masih sampai hari Sabtu kan. Nah, di jam co-kurikuler yang di selain hari Jumat itu kita kemas sedemikian rupa ya, menempatkan beberapa guru terutama yang mengampu mapel bahasa Indonesia terkait dengan literasi dan matematika atau IPA yang berkaitan dengan numerasi. Nah, di sanalah kami susun jadwal tersendiri di mana mereka itu memberikan pembinaan dalam hal ini adalah pengayaan terkait dengan penguatan numerasi maupun literasinya. Nah, kalau secara umumnya kan mereka dari kelas 7 itu kan sebagai dasar kan. Nah, sebagai dasar, apalagi sudah dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah itu sudah menggaung-gaungkan bahwa bagaimana kita bisa itu menciptakan generasi yang literat, kan pada dasarnya seperti itu kan. Nah gitu. Nah tapi dalam proses terkait dengan TKA ini untuk menjawab tantangan yang ada di TKA ini, ya kami itu melalui instruksi juga dari pimpinan yaitu berinisiatif seperti itu, memberikan pendampingan, pengayaan yang lebih dengan harapan hasilnya maksimal. Nah seperti apa yang disampaikan tadi benar ya.
selain memberikan pendampingan, itu kami juga mengevaluasi hasil pendampingan dengan tryout mandiri, sampai terakhir kemarin itu ada gladi bersih, pemantapan terakhir kan dari pusat kan yang sudah dilaksanakan gitu. Cuma terkait dengan gladi bersih itu kan ada dua sisi yang memang harus diujikan. Selain secara bobot materi atau soal, di sana kan kita juga uji sistem, kekuatan sistem, karena kita daring. Online murni kan, seperti itu. Nah seperti itu Ibu persiapan sampailah hari ini. Jadi kurang lebih sekarang bulan April sudah 4 bulanan lah ya kita seperti itu. Belum lagi dipotong hari raya sebelumnya seperti itu. Makanya terpaksa konya anak-anak. Tapi biar dia anak-anak tidak gini juga tidak bosan kan. Namanya juga belajar. Kalau terus digini kan ditekan gitu kan kasihan juga kan. Jadi relaxnya dia kita ajak dia hari Jumat. Kita relaxkan dia gitu seperti ke prosesnya. Siap, berarti intens ya dia. Jadi wajar anak-anak rasanya siap ini ya. Sangat siap ya. Harus kita memang itu udah keinginannya, kita persiapkan mereka, harapannya seperti itu dah. Ke depan biar tidak mereka itu tercatat secara nasional kan menjadi peserta didik. Mereka tamat di sini memegang ijazah yang lulus, tapi kan pasti ada korelasi dengan bahwa hasil TKA-nya seperti ini kan nyambung. Mereka kan perkiraan tiang niki, ya perkiraan tiang itu mereka punya NIS nasional, tapi mereka kan terekam secara gini kan, gitu. Apalagi nanti ijazah ada serinya, seri ini TKA-nya seperti ini, meskipun ya TKA itu mungkin hasil TKA-nya itu belum mereka gunakan untuk mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya mungkin mereka ke swasta atau yang lain gimana gitu misalnya. Siapa tahu ke depan, kan itu kaitannya kan siapa tahu mereka ke perguruan tinggi atau di dunia kerja, karena ijazah itu dokumen mereka seumur hidup. Sudah pentingnya, boleh dikatakan kelas yang lebih tua itu pengawasan itu penting sekali itu. Makanya boleh dikatakan cerewet kita. Ya kan cerewet kita membinanya karena itu mereka sudah waktunya mereka pendek di kelas 9 ya kan gitu. Belum lagi ada egosentris mereka karena masa transisi lagi seperti itu. Masa perubahan ya. Ya, memang riskan sekali. Kalau kelas 7 masih punya waktu kita membenahi. Tapi kalau kelas 9 dia kan akan menjadi outputnya dan input di tempat tertentu. Itu ya biar ya sedikit tidaknya mereka punya dasar. Ya kita di SMP kan masih dikatakan dasar kan, siapkan pondasinya kan itu dari SD, SMP sebelum mereka ke gini kan gitu ke lebih tinggi. Nah kalau dari persiapan intens yang sudah Bapak lakukan, terlihat nggak perubahan dari awal sampai dengan detik sebelum mereka akan mengikuti tes? Kalau menurut saya sendiri itu ada perubahannya jelas. Ya pertama kan boleh dikatakan anak-anak dia masih belum terbayang sama sekali. Satu, kenapa? Karena kita itu kelas 9 yang sekarang, dia itu merupakan input yang mana latar belakang DST-nya ketika zaman masih COVID. Dia tidak merasakan yang namanya ujian nasional, tidak merasakan gitu. Nah, sedangkan kalau AN, assessment itu belum bisa kita jadikan tonggak secara keseluruhan karena waktu itu masih sampling. Ya kan hanya beberapa saja gitu. Belum ada sehingga melalui kegiatan pendampingan itulah kita itu berusaha membentuk kepercayaan diri mereka. Seperti ini. Ya seperti ini. Belum lagi sudah ada link dari Kemendikbudnya kan ada link-link simulasi mandiri ini ya itu dimanfaatkan seperti itu. Akhirnya apa? Ketika gladi bersih kemarin ya sedikit tidaknya mereka tidak kagok untuk seperti ini model soalnya. Setelah itu bagaimana prosesnya setelah selesai soal. Berarti sebelum menjawab soal aja ada sekian menit untuk uji coba dulu kan, uji coba dulu gitu. Jadi dia terbiasa. Tapi kalau anak-anak yang kemarin menjadi sampel AN, mungkin dia lebih siap gitu. Dia punya perbandingan, mirip seperti AN, seperti itu jadinya gitu. Hasilnya berpengaruh sekali ya dengan ada pendampingan itu gitu. Tidak seketika anak itu gini. Oke, jadi pada saat pendampingan, apakah Bapak menekankan kepada kemandirian dan kejujuran dan untuk melaksanakan TKA ini? Iya, itu yang utama. Ya, pada dasarnya kan di samping mereka yang menguasai secara akademik, ya kan, secara akademik di sana ada numerasi literasinya, ya kan. Yang kedua itu disurvei. Jadi hal ini itu harus benar-benar diisi sesuai dengan realita yang ada. Terima kasih.
Nah, Pak, mungkin ada yang mau Bapak ceritakan lagi terkait TKA yang belum saya tanyakan mungkin. Nah, Silakan. kalau terkait TKA ya terkait dengan apa yang kami persiapkan dan apa namanya terkait dengan sistem juga ya sebenarnya yang menjadi kendala pasti kan seiring dengan berjalannya waktu pasti ada kendala kan itu terkait dengan boleh dikatakan sarana ya sarana itu TKA itu mungkin ini kan baru piloting pertama sekali kan sekali ke depannya kita juga tidak mengetahui dengan perubahan dari kementerian kan seperti itu aturan-aturan itu dan kita pun harus peka dengan perubahan tersebut. Nah jadi terkait dengan sarana itu boleh dikatakan kami kadang-kadang takut terkait dengan apa bandwidth internet meskipun Badung sudah mengcover semuanya kan gitu kan. Listriknya aman ya, ya, Pak? kalau di kebetulan kalau kami kan di sekolah barat tuh sedikit aman. Ya sedikit aman karena memang dari awal rancangan itu rancangan ruangan komputer. Ya dari awal itu. Jadi kan sudah ada penambahan daya ketika mulai yang namanya ujian nasional berbasis komputer itu. Nah, terus yang menjadi kendala, yang menjadi kekhawatiran itu adalah perangkat hardware-nya. Kenapa? Karena sempat jeda. Ya kan dari ujian nasional berbasis komputer, terus jeda karena situasi pandemi kan. Ya, setelah itu baru muncul AN. Nah, dari muncul AN itu kan hanya sampling, hanya beberapa yang dimanfaatkan. Dan terus informasi TKA ini karena diwajibkan semua, jadinya diwajibkan semua ya cross check lagi. Karena kan namanya alat elektronik kan yang mana jarang dipakai kadang-kadang kan bermasalah itu. Nah, Astungkare kami menggunakan 2 gelombang dengan 3 sesi di setiap gelombang itu bisa tercover. Bahkan sudah disiapkan cadangan lagi. Takutnya seperti itu, alternatifnya gitu. Sudah ada cadangannya ya. Oke, baik, keren sih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada siswa-siswa yang sudah Bapak dampingi, kemudian sekarang sedang mengikuti TKA? Mungkin kasih pesan-pesannya. Pesan untuk siswa, ya khususnya siswa kami yang di SMP Negeri 1 Abian Semal yang mengikuti TKA, tes kompetensi akademik yang diikuti dari gelombang 1 dan gelombang 2 besok. Itu pertama pesannya adalah fokus dan konsentrasi, jangan tegang. Itu yang pertama. Ya, karena apa? Karena kalau semua dilakukan dengan tegang, grogi, maka akan ambiar semuanya. Intinya tetap harus jaga fokus seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses untuk siswanya, sukses juga untuk Bapak Ibu guru di SMP 1 Abian Semal. Ya, terima kasih. Terima kasih, tidak menutup kumpulin juga. Terima kasih kepada pihak BGTK yang sebelum proses TKA sudah intens ya baik lewat Zoom dan lain sebagainya untuk gini. Terima kasih sekali karena itu sangat membantu sekali. Ya semoga ke depan kegiatan ini akan tetap berlanjut dan mungkin akan menjadi tolak ukur yang akan berbeda lagi seperti itu. Bahkan kemungkinan TKA bisa dijadikan syarat kelulusan seperti itu kan lain gregetnya jadinya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Bapak.